I've been feeling so down, yeah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai organ sasaran atau organ target dari toksikan. Organ sasaran merupakan bagian tubuh tempat terjadinya atau ditujunya toksikan atau racun untuk kemudian menimbulkan efek pada organ sasaran tersebut. Tiap-tiap toksikan memiliki organ sasaran atau target yang berbeda-beda. Faktor penentu organ sasaran dari satu toksikan antara lain yang pertama, kepekaan organ, contohnya neuron atau sel saraf, dan otot jantung peka apabila terjadi kekurangan oksigen, misalnya akibat kelebihan gas karbon monoksida atau CO. Yang kedua, penyerapan. Penyerapan dapat berlangsung melalui berbagai macam organ di dalam tubuh. Salah satunya adalah organ saluran pernafasan dan kulit. Contoh toksikan yang diserap melalui saluran pernafasan dan kulit yaitu bisklorometil yang dapat menyebabkan tumor pada saluran pernafasan maupun kulit. Yang ketiga, ambilan selektif atau afinitas. Afinitas dari setiap organ sasaran berbeda-beda. Sebagai contoh, epitel alveolus tipe 1 dan 2 dalam paru-paru memiliki afinitas yang tinggi terhadap toksikan jenis parakuat. Yang keempat, biotransformasi atau bioaktivitas. Hampir semua metabolit aktif hasil dari proses biotransformasi terlaksana di hati. Oleh karena itu, hati sangat rentan rusak akibat berbagai metabolit aktif tersebut. Yang kelima, mekanisme pemulihan. Mekanisme pemulihan juga berbeda pada setiap organ sasaran. Contohnya adalah MNU yang ada di otak, ginjal, dan hati. Berikut beberapa organ yang banyak menjadi target toksikan. Yang pertama, toksikan pada ginjal. Toksikan yang menimbulkan kelainan ginjal disebut sebagai nefrotoksikan. Dengan kata lain, organ sasaran nefrotoksikan adalah ginjal. Nefrotoksikan sangat banyak berada di lingkungan pekerjaan. Manifestasi klinik nefrotoksik oleh toksikan adalah gagal ginjal akut yang ditandai dengan penurunan kecepatan filtrasi glomerulus atau GFR. Penurunan GFR banyak penyebabnya, salah satunya adalah akibat pajanan toksikan melalui mekanisme antara lain yang pertama, merusak tubulus. Gumpalan tubulus yang terlepas menimbulkan obstruksi tubular, meningkatkan tekanan tubular, dan menurunkan GFR. Tubulus dapat menimbulkan sel epitel lepas atau mati, menimbulkan kebocoran arus balik sehingga menurunkan GFR. Yang kedua, mengubah hemodinamika internal yang menimbulkan vasokonstriksi, menyebabkan hipoksia medular, menimbulkan kerusakan tubular, dan menurunkan tekanan perfusi, tekanan hidrostatik dari glomerulus dan GFR. Ketiga, mengubah fungsi glomerulus yang berakibat terjadinya penurunan GFR. Apabila pajanan toksikan terus berlangsung lama, kerusakan fungsi ginjal akan terjadi akibat proses patofisiologi sekunder berjalan progresif dan dapat berakhir dengan gagal ginjal kronik yang memerlukan tindakan hemodialisis selama hidupnya. Yang berikutnya, toksikan pada hati. Dalam metabolisme toksikan, hati merupakan organ tempat di mana sebagian besar metabolisme toksikan berlangsung. Proses metabolisme tersebut bisa juga disebut proses biotransformasi yang bertujuan untuk mengubah toksikan menjadi kurang toksik atau tidak toksik dan agar lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses biotransformasi merupakan salah satu proses yang terjadi di dalam hati. Biotransformasi merupakan proses kimia yang mengubah efek biologis toksikan menjadi kurang atau tidak toksik atau lebih toksik, serta meninggalkan polaritas toksikan agar lebih mudah larut dalam air sehingga lebih mudah dieliminasi atau diekskresi dalam tubuh. Jenis-jenis kerusakan hati akibat toksikan. Pertama, hepatitis semikal atau inflamasi hati. Hepatitis merupakan kondisi peradangan hati. Hepatitis A, B, C, dan seterusnya adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus, sedangkan hepatitis semikal disebabkan oleh toksikan.
Pada manusia, kondisi hepatitis semikal tidak berhubungan dengan dosis toksikan. Masa laten dan gambaran histologis yang terjadi pada kondisi hepatitis dapat bervariasi. Gejala yang timbul pada kondisi hepatitis antara lain hipersensitivitas, demam, atau peningkatan jumlah eosinofil. Yang kedua, sirosis. Sirosis hati merupakan kerusakan difus yang terjadi pada hipotosis. Pada sirosis juga terjadi regenerasi noduler dan fibrosis. Saat kondisi sirosis, fungsi hati mengalami penurunan. Sering terjadi jaundice atau kuning dan hipertensi portal dengan segala akibatnya, antara lain berupa asites dan varises esofagus yang mudah pecah, menimbulkan perdarahan dan menghasilkan amonia sampai dengan status koma. Yang ketiga, kanker hati. Kanker hati merupakan tumor ganas pada hati. Pada kanker hati terjadi peristiwa hepatomegali atau pembesaran hati serta pembesaran nodul multipel. Yang berikutnya, toksikan pada kulit. Kulit juga merupakan tempat terjadinya metabolisme, walaupun jauh lebih sedikit metabolisme yang terjadi jika dibandingkan dengan hati. Pada kulit terdapat enzim yang mengaktifasi toksikan karsinogen yaitu AHA dan EHA. AHA adalah enzim yang terdapat di jaringan pada semua mamalia. Enzim ini dapat diinduksi oleh pajanan repetitif dan toksikan koaltar. Pada epidermis, enzim AHA 5 kali lebih aktif jika dibandingkan dengan lapisan dermis. Adapun epoxid hidratase atau EHA berfungsi aditif dengan enzim AHA. Enzim ini dapat diinduksi akibat pajanan toksikan hidrokarbon aromatik polycyclic. Berikut ini merupakan contoh-contoh dermatosis beserta toksikan penyebabnya. Yang pertama, dermatitis kontak iritasi. Dermatitis kontak iritasi terjadi karena iritasi primer atau tanpa reaksi imun. Iritasi yang terjadi dapat bersifat akut, kumulatif, dan kronis. Yang kedua, dermatitis kontak alergi. Dermatitis kontak alergi timbul akibat terjadinya reaksi imun tipe 4 yang spesifik. Reaksi ini dapat timbul walaupun hanya dengan pajanan toksis dosis kecil. Yang ketiga, dermatitis fotosentisasi atau fotoalergi. Dermatitis jenis ini timbul akibat terjadinya reaksi imun tipe 4. Yang berikutnya, gangguan pigmen. Gangguan pigmen yang terjadi dapat berupa hipopigmentasi atau kekurangan pigmen atau hiperpigmentasi atau kelebihan pigmen. Yang berikutnya, ulserasi. Ulserasi pada kulit dapat disebabkan oleh toksikan berupa semen, logam krom atau Cr. Yang berikutnya, toksikan pada sistem pernafasan. Banyak toksikan yang dapat masuk ke dalam paru-paru, terutama toksikan yang masuk ke dalam tubuh melalui jalur inhalasi. Toksikan paru-paru umumnya berbentuk gas, uap, atau aerosol. Semua bentuk tersebut merupakan bentuk yang mudah terinhalasi untuk kemudian masuk ke dalam paru-paru. Setelah masuk ke dalam paru-paru, setiap partikular toksikan akan terdeposit pada tempat yang berbeda-beda. Mekanisme terdepositnya toksikan di paru-paru berbeda-beda, yaitu yang pertama, impaksi, yang kedua, sedimentasi, yang ketiga, difusi. Kelainan paru-paru akibat toksikan paru-paru yaitu yang pertama, iritasi paru-paru, kedua, asma atau bronkitis, ketiga, pneumonia hipersensitif, yang keempat, emfisema, yang kelima, alergi alveolitas, yang kelima, alergi alveolitis, yang keenam, pneumokoniosis, dan yang terakhir, kanker paru-paru. Berikutnya, toksikan pada sistem saraf.
Sistem saraf merupakan bagian tubuh yang rentan terhadap toksikan. Hal tersebut disebabkan oleh laju metabolisme pada sistem saraf yang tinggi. Sementara metabolisme anaerob, toksikan yang menyerang sistem saraf dikelompokkan berdasarkan efek yang ditimbulkannya, yaitu yang pertama toksikan penghambat impuls saraf, toksikan penyebab anoksia, yang ketiga toksikan perusak sistem saraf, dan yang keempat toksikan karsinogenik saraf. Yang pertama toksikan penghambat impuls saraf berupa yang pertama blocking agent. Neurotoksikan jenis ini bekerja menghambat impuls listrik pada sistem saraf. Yang pertama kornea. Kornea mata terdiri atas struktur lembut yang dapat dipengaruhi oleh efek toksik zat kimia. Toksikan kornea golongan asam dapat menyebabkan tingkat kerusakan yang bervariasi pada kornea, mulai dari kerusakan kecil, kerusakan dangkal atau masih dapat sembuh, keburaman kornea hingga perforasi. Toksikan golongan deterjen dihasilkan oleh industri ataupun rumah tangga. Pelarut organik dapat melarutkan lemak dan merusak sel epitel kornea. Toksikan golongan asap dan kabut merupakan campuran dari asap industri dan kabut. Toksikan golongan ini berasal dari hasil reaksi fotokimia dari gas buangan mobil. Yang kedua, iris, cairan bola mata, dan badan siliaris. Iris rentan terhadap cedera fisik dan iritasi kimia. Iritasi kimia dapat menimbulkan efek terhadap mata seperti kebocoran protein serum, fibrin, dan leukosit dari pembuluh darah, serta dapat pula dengan metaplasia fibroblas. Peradangan yang terjadi pada iris dapat menghambat aliran cairan bola sehingga timbul tekanan intraokuler serta menginduksi terjadinya glukoma. Si otot siliaris yang terjadi pada badan siliaris dapat menyebabkan reaksi zonula siliaris sehingga membuat lensa mata menjadi bundar. Yang ketiga, lensa mata. Efek kerusakan yang dapat terjadi pada lensa mata yaitu katarak. Yang keempat, retina. Terlepasnya sebagian retina dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah atau gangguan pada mekanisme pembekuan darah yang terjadi pada mata. Yang kelima, saraf optik. Toksikan saraf optik mata cukup banyak jenis dan efeknya. Berikutnya, toksikan pada sistem reproduksi. Efek gangguan reproduksi yang timbul pada wanita cukup bervariasi, yaitu pertama, gangguan menstruasi, kedua absorpsi atau infertil, ketiga pertumbuhan janin terhambat atau berat badan lahir rendah, yang keempat bayi lahir prematur, yang kelima teratogenik, yang keenam kematian ibu, dan yang kelima keganasan. Berikutnya, efek gangguan reproduksi yang mungkin timbul pada laki-laki juga bervariasi, yaitu pertama libido dan impoten, yang kedua tertis atau infertil, yang ketiga dermatoksisitas.